Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Nurjaman dari Prodi D3 Manajemen Pemasaran. Di sini saya akan membuat tugas video, yaitu membuat video edukasi tentang salah satu mata kuliah yang saya tempuh, yaitu manajemen saluran dan distribusi. Sekarang kita akan ke materinya. Oke, jadi materi yang akan saya sampaikan adalah distribusi di era ekonomi on demand dan same day delivery. Pembukaan dulu, topik ini sangat relevan dengan perkembangan teknologi dan perubahan perilaku konsumen saat ini. Kita akan membahas bagaimana ekonomi berbasis permintaan instan ini mengubah cara barang dan jasa dikirimkan ke konsumen, serta strategi yang digunakan perusahaan-perusahaan besar untuk menyesuaikan sistem distribusi mereka. Tujuan pembelajaran ini adalah agar kita mampu memahami konsep ekonomi on demand secara menyeluruh, termasuk bagaimana model ini beroperasi dalam sistem logistik modern. Selain itu, kita juga akan mempelajari tantangan-tantangan utama dalam sistem distribusi on demand serta meninjau bagaimana perusahaan seperti Gojek, Grab, dan Amazon menerapkan strategi distribusi instan bahkan dalam hitungan jam untuk memenuhi permintaan pelanggan. Konsep ekonomi on demand. Pertama, kita akan menjelaskan dulu konsep ekonominya on demand itu apa. Ekonomi on demand atau bisa kita sebut sebagai ekonomi permintaan saat itu juga merupakan model ekonomi yang berbasis pada platform digital. Dalam model ini, konsumen bisa mendapatkan barang atau jasa secara real time melalui aplikasi atau platform daring. Kunci utama dari ekonomi ini adalah kecepatan layanan, efisiensi penggunaan aset, hubungan langsung antara produsen dan konsumen, serta pengambilan keputusan berbasis data. Contoh nyatanya adalah Gojek dan Grab, di mana pengguna bisa memesan transportasi, makanan, atau layanan lainnya dalam hitungan menit melalui satu aplikasi. Yang kedua, kita akan menjelaskan karakteristik ekonomi on demand. Ada beberapa karakteristik utama dari ekonomi on demand. Pertama, layanan ini tersedia 24 jam dan siap memenuhi kebutuhan kapan saja. Kedua, efisiensi sumber daya sangat diutamakan. Misalnya, penggunaan kendaraan pribadi yang menganggur menjadi sarana layanan transportasi atau pengiriman. Ketiga, tidak ada lagi perantara tradisional, semua proses terjadi secara langsung melalui aplikasi. Keempat, seluruh proses berbasis data. Algoritma digunakan untuk memprediksi permintaan, mengalokasikan sumber daya, dan menyesuaikan harga layanan. Bahkan dalam sistem seperti ride hailing, kita mengenal istilah surge pricing, di mana harga naik saat permintaan tinggi. Contoh aplikasinya yaitu seperti Grab, GrabFood, dan GoFood atau ShopeeFood. Menyediakan layanan pengiriman secara instan, Uber dan Gojek untuk transportasi, Cleanify untuk jasa untuk jasa kebersihan, Halodoc untuk konsultasi kesan online, bahkan marketplace seperti Tokopedia dan Shopee telah mengadopsi model on demand untuk proses pemesanan dan pengiriman barang. Model bisnis on demand, modelnya yaitu terbagi menjadi 3 jenis utama. Pertama, model marketplace, di mana platform mempertemukan penjual dan pembeli seperti yang dilakukan Tokopedia. Kedua, model agregator seperti GoFood yang mengumpulkan banyak penyedia layanan di satu platform tanpa memiliki layanan itu sendiri. Ketiga, model penyedia layanan langsung, di mana perusahaan seperti Zalora memiliki sistem logistik internal mereka sendiri untuk menangani seluruh proses. Masing-masing model memiliki cara yang berbeda dalam menghasilkan pendapatan, mulai dari komisi transaksi, iklan premium, hingga layanan berlangganan. Selanjutnya ada tantangan distribusi dalam ekonomi on demand. Meski menjanjikan, ekonomi on demand juga menghadapi berbagai tantangan serius. Salah satunya adalah logistik last mile, yaitu tahap akhir pengiriman bahan ke konsumen seringkali memakan biaya tinggi. Untuk mengatasi hal ini beberapa perusahaan membangun micro fulfillment center, gudang kecil di tengah kota untuk mempercepat proses pengiriman. Selain itu, perusahaan juga menghadapi tantangan fluktuasi permintaan, terutama saat jam sibuk. Nah, solusi dari tantangan itu sudah saya sebutkan tadi juga. Sini ada solusi lainnya, yaitu mereka menggunakan algoritma
prediktif agar bisa menyesuaikan kapasitas dengan permintaan. Masalah lain adalah retensi pekerja gig, seperti diaper dan kurir yang sering berpindah-pindah platform karena sistem kerja kontrak atau tidak tetap. Solusi yang digunakan adalah program insentif dan loyalitas. Terakhir, ada juga ancaman serius terhadap keamanan data pengguna yang menuntut perusahaan untuk meningkatkan sistem produksi digital mereka. Selanjutnya yaitu penutup dan refleksi. Ini merupakan bagian terakhir dari materi kita. Kesimpulannya, ekonomi on demand telah mengubah cara perusahaan mendistribusikan barang dan jasa. Untuk bisa bersaing di pasar ini, perusahaan terus harus beradaptasi dengan model bisnis baru, mengintegrasikan teknologi digital dalam proses logistik, serta merespon permintaan konsumen secara cepat dan efisien. Strategi distribusi tidak bisa lagi menggunakan penakalan konvensional, tetapi harus berbasis data, fleksibel, dan terintegrasi dengan teknologi real-time. Perusahaan seperti Amazon, Gojek, dan Grab telah menjadi contoh bagaimana strategi distribusi yang tepat mampu menciptakan keunggulan kompetitif di era digital ini. Mungkin sekian video materi dari saya. Semoga wawasan ini bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk channel saya. Terima kasih. Sekian materi yang saya bisa sampaikan. Mungkin mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Sekian, terima kasih.